Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailatil mubarakah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semua yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Kita juga mohon pada Allah untuk kita dan mereka semua, semoga Allah anugerahkan kepada kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan yang kita dan mereka semua harapkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayat ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah li istimrari darsina fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran uslub Arabi, uslub bahasa Arab. Fakat ta'allamna fil usbuil madhi darsana fi ta'biri berapa banyak? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengungkapkan eh, frasa berapa banyak. Kalau berapa artinya kam, bahasa Arabnya adalah kam. Berapa bahasa Arabnya adalah kam, sedangkan berapa banyak bahasa Arabnya adalah kamin. Kamin. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Itu contoh di Al-Qur'an. Dan kemarin sudah kita buat banyak contoh dan Bapak Ibu semua juga sudah berlatih membuat kalimat-kalimat tersebut ya yang terbuat dari kata kamin. Sampai di sini dulu mungkin barangkali ada soalan, ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada bahasan berikutnya. Boleh Bapak Ibu silakan. Tentang kamin atau yang lain. Silakan. Adakah soalan? Tak ada ya? Oke. Kalau tak ada, boleh kita coba buka lagi. Bapak Ibu semua, ini untuk memperkaya. Sebelum kita masuk ke yang lain, tadi kita sudah sampaikan bahwa bahasa Arabnya berapa banyak adalah kamin. Kamin, berapa banyak? Kamin fiatin qalilatin. Kamin fashirin najha ba'dal jiddi wal ijtihad. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kemarin ketika kita berlatih bersama-sama, saya menemukan contoh-contoh yang luar biasa yang Bapak Ibu semua buat ya. Itu mantap. Nah, sekedar untuk tambahan, dan ini pun kita temukan di Al-Quran, ungkapan berapa banyak itu juga bisa menggunakan kata yang lainnya, yakni ka'ayin. 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 Ini sama, artinya berapa banyak. Jadi berapa banyak itu boleh menggunakan kamin, juga boleh menggunakan ka'ayin. Di Al-Quran kita temukan wa ka'ayyim min qaryatin. Ada kan? Wa ka'ayyim min qaryatin. Masih ingat ya Bapak Ibu menemukan kalimat itu? Wa Ya, Pak, ka'ayyim min qaryatin. Ada ya? ada. Surat apa ayat berapa coba? Saya coba cek ya. Saya buka apa tuh? Al-Mujam. Saya lupa ayatnya, tapi saya akan coba buka. Wa ka'ayyim min qaryatin. Terus, nah ini dia. Selain wakam min qaryatin juga ada waka'ayin. Yang wakam min qaryatin ada dalam surat Al-A'raf ayat yang keempat. Wakam min qaryatin halaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Nah, terus berikutnya yang kita bahas tadi yakni waka'ayin. Nah, silakan Bapak Ibu lihat pada surat Al-Hajj ayat 45 ya. Di sini kalimatnya faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa ya zalimatun. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 45. Ada ayat yang berbunyi faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Saya tulis dulu ya. Faka'ayyim min qaryatin
ahlaknaha. Terus wahia zalimatun. Coba sekarang Bapak Ibu sudah paham kan ayat ini? Fakayim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Berapa banyak dari desa yang telah kami hancurkan wa hiya zalimatun. Mereka atau dia atau desa itu zalimatun, zalim. Itu surat Al-Hajj ayat 45 ya. Lalu ada lagi ayat yang lainnya. Wa kayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun. Surat Al-Hajj ayat 48. Kalau tadi 45, ayat 45, sekarang ayat yang ke-48. Wa kayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun. Nah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya, ada lagi yang lain, masih banyak. Wa kayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhraj akhraj akhrajatka. Surat Muhammad ayat 13. Wa kayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Lalu ada lagi surat At-Talaq. Wa kayyim min qaryatin atas an amri rabbiha wa rusulihi. Surat At-Talaq ayat 8. Ada juga wa kayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ya, surat Muhammad ayat 13 sama ya dengan yang tadi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kesimpulannya, untuk menambah bahasanya kemarin, ungkapan berapa banyak itu bisa menggunakan dua. Yakni boleh kita gunakan kamin, juga boleh kita gunakan ka'ayin. Dan setelah ka'ayin juga gunakan min ya. Ka'ayin min. Dan aturan sesudahnya sama. Kamin, koryatin, nakiroh. Koryatin, nakiroh. Wa ka'ayin min koryatin, nakiroh. Kemudian fi'il sesudahnya juga menggunakan fi'il madhi. Kam min qaryatin ahlaknaha. Wa kayyim min qaryatin ahlaknaha. Gitu. Sama. Hanya berbeda kam dan kam dan ka'yin saja, sedangkan sesudahnya sama. Nah, begitu. Nah, dengan dua hal yang ini kita sekarang ketahui, maka jika nanti Bapak Ibu temukan dalam Al-Quran surat yang ada ayat kamin, ada kalimat atau kata kamin dan ka'yin, min, maka sekarang kita sudah mulai paham. Seandainya pun Bapak Ibu mungkin tidak lihat terjemahan, tapi kalau sekarang sudah tahu ada kamin, ka'yin, min, maknanya sudah tahu. Begitu. Begitu ya, Bapak Ibu semua. Ada soalan? Ada. Oke, baik. Ini tambahan saja yang kemarin. Kalau tidak ada soalan, kita akan lanjutkan. Baik, Bapak Ibu semua, saya akan tuliskan dulu tanggal dan hari. Al-yawma yaumul ahad. At-tarikh al-hadi wal-ishrin min September. Sanata 2025 miladiyatan. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang kita akan belajar pelajaran baru. Tentang apa? Nah, baik. Saya akan foto dulu ya. Nanti saya kirim ke grup. Nah, oke. Itu kita tentang ini bahasanya. Sebagian sudah kita pernah pelajari, tapi kita perkuat kembali. Di antara cara belajar kita itu adalah terus mengulangi apa yang sudah kita pelajari agar tak silap, agar tak lupa. Ya, sudah ya. Baik, saya sudah share, sudah forward. Baik, sekolah di desa kami. Judul kita adalah sekolah di desa kami. Ini judulnya ya.
sekolah di desa kami. Bapak Ibu semua, ungkapan sekolah di desa kami, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Saya mau coba. Sekolah di desa kami. Bagaimana bahasa Arabnya? Al-madrasatu Di kalau Fi ini ya. qaryatina. Fi satu qaryatina. qaryatina. Senang kan? Hmm. Al-madrasatu fi qaryatina. Sekolah di desa kami. Nah, berikutnya, desa kami memiliki 2 sekolah dasar. Ini mohon maaf ya, ini istilah sekolah dasar itu digunakan oleh sistem persekolahan yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Singapura dan Malaysia apakah sama sekolah dasar namanya atau apa ya. Kalau di Singapura, Malaysia gunakan apa? Primary school itu apa nama bahasa Indonesia, bahasa Melayunya? Sekolah rendah. Rendah. Kenapa? Sekolah Sekolah rendah. rendah. Oh, sekolah rendah ya, oke. Ya. Sekolah rendah, oke. Sekolah rendah. Bahasa Arabnya apa sekolah rendah di situ? Ibtidaiyah kan Ustaz? Kalau Indonesia ya, Al-Madrasatul Ibtidaiyah tuh. Kalau Malaysia sama, Singapura juga sama? Sama. Oh, oke ya. Desa kami memiliki 2 sekolah dasar. Desa kami memiliki 2 sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu bahasa Arabnya madrasatun ibtidaiyatun. Madrasatun ibtidaiyatun. Di Indonesia madrasah ibtidaiyah itu 6 tahun. Sama dengan sekolah dasar ya. Sebetulnya ada istilah yang digunakan berbeda. Madrasah ibtidaiyah itu kalau terkadang dimana sebagai madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Sedangkan sekolah dasar itu mengajarkan ilmu-ilmu secara umum, tidak mengajarkan ilmu-ilmu disiplin keislaman ya. Nah, dua-duanya sama 6 tahun. Sekolah dasar 6 tahun, madrasah ibtidaiyah juga 6 tahun. Tetapi dua-duanya dalam bahasa Arab sama, al-madrasatul ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu permulaan. Permulaan. Nah, jadi meskipun bahasa Indonesianya dasar, bahasa Arabnya tidak madrasatun asasiyatun, tetapi madrasah ibtidaiyah istilahnya ya. Oke. Sebentar, ini Pak Haji bagaimana ya sebentar? Beda. Ka'ayin dan Fabi Ayi Pak Haji ya. Berbeda Pak Haji. Ka'ayin itu dengan Fabi Ayi berbeda. Kalau Ka'ayin kan ujungnya ada nun. Ka'ayin. Sedangkan Bi Ayi, Bi huruf jar, Ayi itu kata yang lain. Istifham. Kata tanya. Baik, Pak. Ya berbeda. Oke. Baik, kita lanjutkan. Desa kami memiliki 2 sekolah dasar. Coba, siapa yang mau coba terjemahkan nih? Desa kami memiliki 2 sekolah dasar. Coba. Kita sudah belajar tentang ungkapan ini. Siapa? Desa kami bahasa Arabnya apa? Qaryatuna. Qaryatuna. Memiliki? Lana. Lana kami memiliki. Memiliki. Nah, desa kami Qaryatuna. Sekarang desa kami memiliki, bahasa Arabnya bagaimana? Lakum. Lakum. Kalau lakum kalian memiliki. Lana kami memiliki. Li qaryatina Ustaz. Nah, begitu. Liqaryatina. 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 Li memiliki, Qaryatina desa kami. Nah, meskipun bahasa Indonesianya
Desa kami memiliki. Desa kami memiliki. Urutannya desa dulu, lalu kami kemudian memiliki. Tetapi dalam bahasa Arabnya, dahulukan li di awal. Sehingga menjadi likoriatina. Bukan koryatuna li, bukan. Tetapi likoriatina. Sama dengan ungkapan Allah memiliki. Bahasa Arabnya lillahi. Bukan Allahu li, bukan. Tetapi lillahi. Li Muhammadin, bukan Muhammad li, tetapi li Muhammadin. Li talibi, bukan at-talibu li, bukan. Jadi kata li yang bermakna memiliki disimpan sebelum kata yang memilikinya. Nah, maka desa kami memiliki, desa kami Koryatuna memiliki itu li, kemudian disimpan li di depan, dan li adalah huruf jar. Makanya semula Koryatuna maka menjadi likoryatina. Likoryatina, desa kami memiliki. Nah, likoryatina maknanya sudah desa kami memiliki. Sekarang 2 sekolah dasar, bagaimana? 1 sekolah dasar madrasatun ibtidaiyatun. Kalau 2 sekolah dasar, Madrasatani madrasatani Madrasatan ibtidaiyatani. begitu. Madrasatani ibtidaiyatani. Ibtidaiyatan. Ini madrasatun ibtidaiyatun itu naat man'ut ya. Kalau madrasatun ibtidaiyatun. Kalau madrasatani ibtidaiyatani. Karena apa? Karena naat man'ut harus sama. Mufrad, musana. Dan ya sabdu, ya syiddah pada ibtidaiyatun, ya-nya ini adalah ya nisbah. Semula adalah madrasatul ibtidai, mudhof ilaih. Madrasatul ibtidai ya semula ya. Madrasatul ibtidai. Semula begitu. Sekolah permulaan. Ya. Kita lihat ini madrasatul ibtidai, ini adalah idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Madrasatu mudhof, al-ibtidai mudhof ilaih. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, mudhof ilaih itu bisa diubah menjadi naat man'ut. Idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih bisa diubah menjadi naat dan man'ut. Caranya, kata kedua harus menggunakan ya nisbah. Kata kedua, mudhof ilaihnya harus diikuti di ujungnya dengan ya nisbah. Ya nisbah itu adalah ya bertasdid di ujung sebuah kata. Maka semula adalah madrasatul ibtidai, kemudian al-ibtidai kita akan jadikan menjadi naat, sehingga harus diikuti oleh ya bertasdid, ya bersabdu, sehingga menjadi ibtidaiyun. Nah, lalu karena naat itu harus sama dengan man'ut, sedangkan madrasatu adalah muannas, maka ibtidaiyun karena menjadi naat harus diikuti oleh tamar butoh, sehingga semula madrasatun ibtidaiyun, lalu karena harus menjadi muannas, harus sama-sama muannas, maka ibtidaiyun menjadi ibtidaiyatun, sehingga menjadi madrasatun ibtidaiyatun. Nah, ketika ibtidaiyatun sudah menggunakan ya nisbah, maka ibtidaiyatun berubah namanya, bukan lagi mudhof ilaih, tetapi menjadi naat karena ada ya nisbah. Dan karena sudah menjadi naat, maka harus sama. Mu'annas, mufrad, musana, mudzakkar. Seperti itu. Di qaryatina madrasatani ibtidaiyatani. Oke, sampai di sini sudah dipahami Bapak Ibu ya? Oke. 3 orang coba buat kalimat dari ungkapan semacam desa kami memiliki 2 sekolah. Di situ ada adad ma'dud. Dan di situ ada memiliki. Siapa yang mau coba buat kalimat dari memiliki, kemudian ada adad ma'dud?
Siapa yang mau coba? 3 orang saja, barangkali ada yang mau coba. Desa kami memiliki 2 sekolah. Atau negeri kami, atau negara kami, atau bangsa kami, atau teman-teman kami, begitu. Memiliki apa? Ada yang mau coba? Boleh? Belum? Oke. Ada yang mau coba? Belum? Oke ya, kalau belum Ustaz, tak apa. Ya, siapa? Ustaz maksudnya macam mana Ustaz? Tadi Ustaz kata Buat kalimat yang ada kata memiliki dan adat ma'dud. Desa kami memiliki 2 sekolah. Kalimat yang berbeda. kalau saya buat yang mudah tak tahu betul ke tidak. Coba. Lihayati Ya Hayati. ibu dan ayah. Ummi wa abi. Tak boleh? Boleh. Tapi mungkin tak perlu iya, tapi ummun wa abun. Ummun wa abun. Lihayati ummun wa abun. Coba Gitu ibu Ustaz. terjemahkan. Saya nak cakap memiliki kehidupan saya. Iya? I- Iya? Macam macam mana Ustaz? Kehidupanku, Coba ibu terjemahkan. kehidupanku. Ya Hayati ummun wa abun. Coba ibu terjemahkan. Dalam kehidupanku. Ya ke? Gitu ke? Bolehlah tembak. Hayati apa artinya Hayati? Ya. Kehidupanku. Hidup. Ya. Kehidupanku. Li Ya. artinya apa? Ah, Memiliki. Memiliki. Tadi Ustaz kata. Jadi Bagi, Hayati artinya Bagi hidupku, ibu dan ayah. Gitu. bukan. Salah. dalam. Zid. Tidak ada dalam. Li apa artinya li? Li memiliki Memiliki. Hayati hidupku. hidupku atau kehidupanku. Jadi li hayati artinya Oh, hidupku memiliki ibu dan hidupku ayah. memiliki. Hidupku memiliki Hidupku memiliki ibu dan ayah. ibu dan ayah. Bukan dalam hidupku. Li itu memiliki. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya cuba Pak. Ya, Pak Haji silakan Pak Haji. Ni nanti liwatonina Liwatonina, nah bagus. Oke. roisatani imroatani. Liwatonina, Roisatani imroatani. Boleh? coba sebentar. Haji terjemahkan dulu, silakan. Di negara kami memiliki 2 ketua wanita. Ya, 2 ketua yang wanita begitu ya. Ya, Oke, betul. Liwatonina raisatani imroatani. Negeri kami atau negara kami memiliki watonina negeri kami atau negara kami. Raisatani 2 ketua atau 2 presiden atau 2 pemimpin, 2 tetua. Imroatani 2 orang perempuan. Musana. Nah, baik. Imroatani apa artinya? Perempuan ya. perempuan. Nah, perempuan itu sebenarnya kata sifat bukan? Bukan. Ustaz, Bukan. Anda. Tetapi dalam hal ini perempuan bisa menjadi naas. Di sini maknanya adalah ketua yang perempuan. Nah ini belum pernah saya jelaskan, belum pernah kita pelajari. Naat selalunya adalah kata sifat. Naat itu selalu merupakan kata yang bermakna sifat. Tetapi nanti kita bisa temukan naat bukan terbuat dari kata sifat, tetapi terbuat dari kata benda. Dana imra'atan. Tetapi bisa dimaknai sebagai sifat. Contohnya ini, yang Pak Haji Parman buat kalimatnya, liwatonina raisatani imro'atani. Bangsa kami, negara kami memiliki 2 ketua yang perempuan. Itu boleh. Asal maknanya nanti dengan kata yang. 2 ketua yang perempuan. Meskipun perempuan awalnya bukan kata sifat, tetapi di sini kata yang bukan bermakna sifat bisa menjadi
naat bagi man'ut sebelumnya. Nah, tapi nanti menerjemahkannya menggunakan kata yang perempuan. Nah, ini hal baru ya, kita baru belajar. Ya, selamat Pak Haji, terima kasih. Jadi kita keluarkan sekarang hal baru. Kita menemukan hal baru, naat bukan terbuat dari kata sifat. Bagus, selamat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat, berikutnya siapa lagi mau coba? Satu Muhawil ya orang. Ustaz. Ibu Sanadi ya Harun. Li usrati Di Usroti. ibnani Di Usroti Ibnani ya, terus? wa bintani. Di Usroti Ibnani wa Bintani. Betul. Coba Ibu terjemahkan. Saya memiliki keluarga. Bukan saya, bukan saya. Macam mana? Usroti apa artinya Usroti? Keluarga. Usroti, Keluargaku. keluargaku. Li, Aku memiliki dua anak lelaki dan dua anak perempuan. coba ulangi terjemahannya. Keluargaku, macam mana? Aku memiliki. Bukan. Macam mana sebut nak terjemah Melayu tak kerti Ustaz. Coba Usroti apa artinya Usroti? Keluarga. Keluargaku Keluargaku. memiliki. Keluargaku memiliki dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Nah, begitu. Jadi bedakan dengan kalimat ini. Li ibnani. Beda ini. Li ibnani wa bintani. Kalau kita mengatakan li ibnani wa bintani, artinya saya memiliki dua anak laki dan dua anak perempuan. Tetapi kalau kita mengatakan li usroti, maknanya bukan aku memiliki keluarga, bukan. Tetapi keluargaku memiliki. Ya. Kalau li berarti yang punya adalah aku, yang memiliki adalah aku. Tetapi kalau li usroti, yang memiliki adalah keluargaku. Bukan aku, tetapi keluargaku. Siapa yang memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan? Kalau yang kalimat nomor 3, yang memiliki dua anak laki dan perempuan adalah keluargaku. Sedangkan dalam kalimat yang keempat, yang memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan adalah aku. Nah, ini sederhana, tetapi kalau kita tidak cermat, tidak teliti, boleh jadi menerjemahkannya tidak tepat. Sehingga nanti bisa menimbulkan pemahaman yang tidak tepat juga dalam memahami teks-teks, termasuk teks Al-Quran atau yang lain-lain. Begitu ya Ibu Sadia ya? Ya, alhamdulillah paham Ustaz. Selamat Ibu Sadia, alhamdulillah. Cukup ya untuk ini. Jadi Bapak Ibu semua, materi kita di sini diantaranya adalah kembali menguatkan makna li dalam penggunaannya dalam kalimat yang bermakna mempunyai. Nah, li itu maknanya mempunyai, tetapi menempatkan li bukan di tengah, tetapi sebelum kata yang memiliki. Sebelum kata dari pihak yang memiliki, begitu ya. Keluargaku memiliki, berarti li disimpan sebelum keluargaku. Jadi li usroti. Bukan usroti li, tetapi li usroti. Hidupku memiliki ibu dan ayah, maka bahasa Arabnya adalah li hayati abun wa ummun atau ummun wa abun. Nah, ungkapan seperti ini harus berulang-ulang kita ucapkan dengan benar agar menjadi biasa, menjadi habit kita. Oke, sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan pada teks berikutnya. Berapakah sekolah dasar? Kalau orang Indonesia, sekolah dasar disingkat menjadi SD ya. SD. Kalau orang Indonesia menyebut D itu dengan D, jadi SD. D jadi B. D jadi D gitu ya, SD. Berapakah sekolah dasar, saya panjangkan saja, berapakah sekolah dasar di desa kami? Coba Bapak Ibu kita bersama-sama ya, terjemahkan dalam bahasa Arab. Silakan. Berapakah sekolah dasar di desa kami?
Silakan. Sambil berlatih. Kita sudah pernah belajar ini. Ibu Salam Harun, boleh? Saya coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Kam min qaryatina. Betul Ustaz? Berapakah sekolah Ulang. dasar di desa kami? Kam min madrasat. Kam min. Sebentar. Di sini berapakah, bukan berapa banyak. Kalau kamin itu berapa banyak. Oh, Tak payah pakai min. tak ya kam min. Kalau berapakah itu tidak ada min. Hmm. Kam madrasatu. Betul Ustaz? Kam madrasatu. Nah, ingat setelah kam harus mansub. Oh, kam madrasata. Kam madrasatan tidak ada alif Ya, lam. kam madrasata. Fi Ibtidaiyatan. qaryatina. Kam madrasatan ibtidaiyatan. Oh, oke. Kan sekolah dasar. Kalau sekolah Oke, ya. madrasatan, dasarnya ibtidaiyatan. Harus disebut naatnya. Oh ya, kam Madrasatan madrasat ibtidaiyatan. ibtidaiyatan fi qaryatina. Fi qaryatini. Di Koreatina. Oh, Tina. Nahnu lana na. Oh, Bukan ya. nahnu lana ni. Oke. Ya. Fi qaryatina. Kam madrasatan ibtidaiyatan fi qaryatina. Fi qaryatina. Nah, begini saja simple. Kam madrasatan ibtidaiyatan fi madrasatina. Nah, Bapak semua, setelah kam harus menggunakan isim nakiroh mansub. Madrasatan nakiroh mansub. Dan mufrad. Coba lihat, madrasatan ini nakiroh, tidak ada alif lam. Madrasatan juga mufrad, bukan musanna, bukan jama. Madrasatan juga merupakan kata mufrad, bukan jama ya. Kemudian dia nakiroh. Kemudian dia mansub. Tidak rofa, tidak majrur. Nah, kalau maknanya adalah berapakah, bahasa Arabnya menggunakan kam. Dan sesudahnya isim mansub. Sedangkan kalau berapa banyak, nah yang kemarin kita pelajari berapa banyak, bahasa Arabnya kamin. Nah, karena ada min, maka sesudah min harus majrur, sehingga menjadi kamin madrasatin. Ibtidaiyatin. Dan maknanya pun berbeda ini. Kalau kita mengatakan kam madrasatan ibtidaiyatan, artinya berapa sekolah SD atau berapa sekolah dasar. Tapi kalau kita mengatakan kam mim madrasatin ibtidaiyatin, berapa banyak sekolah dasar. Dan kalau kam tanpa min, ini kam bermakna istifham. Bertanya dan harus dijawab. Kalau saya bertanya, kam madrasatan ibtidaiyatan fi qaryatina, ini pertanyaan, soalan. Harus dijawab. Misalnya, di desa kami ada 2 sekolah. Boleh mula dengan fi qaryatina, Ustaz. Di desa kami ada 2 sekolah, bagaimana? Fi qaryatina Di qaryatina ibtidaiyatani. ada yang kurang. Ah, Di desa kami Madrasatani. madrasataninya tinggal. Ya, tertinggal di mana Ibu? Tertinggal di Selangor. Di qaryatina madrasatani ibtidaiyatani. ibtidaiyatani. Isnatani. Nah, boleh tambahkan isnatani, boleh. Tapi tidak juga boleh. Kan itu dah ada tanda 2 alif nun. Ya, boleh untuk makna taukid penguatan. Oh. Tetapi tidak perlu juga boleh. Madrasatan ibtidaiyatani sudah cukup. Nah, kembali saya sampaikan, kalau ada pertanyaan kam tanpa min, maka kam ini adalah adatul istifham. Kata tanya harus dijawab. Harus dijawab. Kalau saya bertanya kepada ibu, ibu, berapakah
pulpen di atas meja. Ibu harus jawab. Ya. Di atas meja ada 10 pulpen. Tetapi kalau kalimatnya kamin madrasatin ibtidaiyatin. Nah, ini Statement. bukan pertanyaan, bukan soalan. Hmm. Ini adalah pernyataan, statement. Hmm. Berapa banyak? Dan ini biasanya digunakan dalam kalimat retoris ya. Apa ya? Kalau orang Indonesia menyebutnya retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat berupa pertanyaan tetapi tidak memerlukan jawaban. Dalam setiap bahasa itu ada sebuah cara ungkapan menggunakan kata tanya tetapi tidak bermaksud bertanya, melainkan bermaksud untuk menegaskan. Ketika Allah Pernyataan, kata, Ustaz. Kalau bagaimana? di Malaysia disebut pernyataan. Ya, pernyataan. Kalau pertanyaan harus ada jawaban. Kalau pernyataan tidak perlu ada jawaban, kan? Ya. Nah, dalam setiap bahasa itu ada ungkapan yang menggunakan redaksi pertanyaan, tetapi bukan pertanyaan, tetapi pernyataan yang digunakan untuk menegaskan. Contoh yang kemarin kita bahas di Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan, penegasan dari Allah. Terus perkataannya betapa banyak atau berapa banyak? Berapa banyak? Bukan Oh, oke. Ada sebagian menerjemahkan dengan betapa banyak ya. ya. Boleh juga. Boleh juga. Berapa banyak di sini maknanya sama dengan betapa banyak. Betapa banyak atau alangkah banyak. Baik, Ibu Nuria, alhamdulillah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semula ini saya sedang membedakan antara kam dengan kamin. Kam dengan kamin. Pelajaran kita ini sebenarnya pertamanya adalah sedang membedakan antara kam dengan kamin. Kam artinya berapa, sedangkan kamin artinya adalah berapa banyak. Nah, tetapi pemahaman berapa banyak itu, ini bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Nah, sehingga tadi Ibu Nuria menyampaikan bahwa ungkapan berapa banyak itu sama dengan betapa banyak. Nah, itu betul. Betapa banyak juga bahasa Arabnya kamin. Atau sama dengan alangkah banyak. Kalau orang Indonesia ada ungkapan ini juga. Alangkah banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Gitu. Jadi kalaupun misalnya diterjemahkan dengan betapa banyak atau alangkah banyak itu juga boleh. Tetapi berapa banyak juga sering digunakan. Dan kenapa di dalam buku saya gunakan kata berapa banyak? Karena untuk membedakan antara berapa yang bahasa Arabnya adalah kam. Berapa bedakan dengan berapa banyak begitu. Jadi begitu Ibu Nuria ya. Boleh berapa banyak diterjemahkan dengan betapa banyak atau alangkah banyak. Begitu ya Bu ya. Oke. Sampai di sini paham Bapak Ibu semua? Fahimna. Oke. Nah, jadi kembali ke pernyataan tadi, kamin itu bukan pertanyaan. Karena kamin bukan pertanyaan, maka tidak perlu dijawab. Begitu. Oke. Berapakah SD? Berapakah sekolah dasar di desa kami? Jawabannya di sini dua sekolah dasar. Jadi kalau misalkan ungkapan dua sekolah dasar, bahasa Arabnya bagaimana?
Madrasatani ibtidaiyatani. Cukup itu saja. Kam madrasatan ibtidaiyatan fi qaryatina. Nah, langsung madrasatani ibtidaiyatani. Cukup. Simple. Sudah ya? Nah, terus ini tambah lagi materi berikutnya. Coba Bapak Ibu bagaimana bahasa Arabnya nih? Masing-masing. Masing-masing itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya setiap sama ya. Masing-masing sekolah mempunyai 6 kelas. Nah, ini perlu hati-hati nih. Mempunyai 6 kelas. Kelas bahasa Arabnya? Faslun. 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 Masing-masing atau setiap itu bahasa Arabnya kulun. Kullu. Atau masing-masing. Mempunyai sudah kelas itu bahasa Arabnya faslun. Faslun. Coba, bagaimana bahasa Arabnya? Masing-masing sekolah mempunyai 6 kelas. Kullu Di kulli Ustaz. Di kulli kullu madrasah. madrasatin laha 10. 6. Setiap sekolah atau masing-masing sekolah bahasa Arabnya apa? Kullu madrasatin kan? Madrasatin Kullu madrasatin. Terus mempunyai Li. bahasa Arabnya apa? li Nah, kan? laha. Alaha Tempatkan li baginya. sebelum kullu. Di kulli Ustaz. Di kulli Di kulli. madrasatin. Likulli madrasatin. Cukup. madrasatin Likulli madrasatin. Kelas fusul jadi Oke, sita. sebentar. sitatu Nah, saya mau sampaikan ini dulu. Tadi Pak Haji Parma mengatakan kullu madrasatin laha. Kullu madrasatin laha. Kullu madrasatin laha. Oke. Ini saya tulis dulu ya, dan kita akan coba bahas nih. Kullu madrasatin laha. Tadi Pak Haji Parma menyampaikan kullu madrasatin laha. Kullu madrasatin setiap sekolah. Laha Baginya. yang memiliki. Hmm. Apakah ini sudah benar? Jawabannya benar. Kullu madrasatin laha itu juga betul. Ini sudah betul. Dan juga digunakan. Tetapi kita sekarang sedang belajar menempatkan li sebelum kata yang bermakna memiliki. Sehingga ungkapan masing-masing sekolah itu cukup dengan likulli madrasatin. Kulli Tempatkan madrasah. li di awal. Hmm. Meskipun kullu madrasatin laha juga benar. Contohnya di Al-Quran ada Allahu lahu ma fis samawati misalnya. Di Al-Quran atau di mana ya? Saya lupa ya ayatnya. Pokoknya adalah sebuah kata lalu ada lahu begitu sesudahnya. Itu juga boleh. Tetapi di sini kita sedang belajar menempatkan li sebelum kata yang memiliki. Di depan ayat. Setiap Di depan sekolah memiliki menjadi likulli madrasatin. Begitu. 6 sekolah, 6 kelas. Situ. Sittatun fusulin. Bagus. Sitatu apa situ? Ayo. Itu fusulin Ustaz. Situ atau sitatu? fusulit Sitatu. Oke, baik. Sebentar. Faslun lelaki. Itu Oh, muzakkar atau Ustaz. muannas? Ya betul. Faslun lelaki dari muannas. Faslun kan muzakkar. Ya. Jadi Namanya sitat. fusulun. Kalau ma'dud, ingat adat ma'dud kan? Ya. Bilangan itu bahasa Arabnya adat. Yang dibilang namanya ma'dud. Good. Nah, kalau ma'dudnya muzakkar, maka Ya. adatnya menggunakan Muannas. tamar Muannas. butoh. Hmm. Atau boleh kita sebut mu'annas ya. Sebab ada tamar butoh kan? Ya. Karena fusulun dari kata fasdun muzakkar, Faslun. maka 6 itu bukan situn, tetapi sitatun. Sitatun. ya
Ingat ya ini ya? Masih ingat kan? Ada. Kena ulang balik Ustaz. Ingat-ingat lupa Ustaz. Ya, ingat-ingat tuh Pak. Ini pelajaran yang sudah lewat beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan lalu. Tahun lepas ni Ustaz. Nah, kita munculkan kembali sebab kita biasa lupa. Ya. Kita biasa lupa. Dan saya belajarnya tuh tidak hari minggu ini adat makdud, minggu depan adat makdud, minggu hadapan adat makdud, tapi adat makdud bahas, kemudian pindah ke yang lain dulu, kemudian kembali lagi ke adat makdud sambil mengingat apa yang sudah kita pelajari. Kita ada ingat tidak? Ya. Sebab Recap. dengan itu kita ingat lagi, dibalikan lagi ke materi yang sebelumnya. Ya. Agar selalu memiliki kesempatan mereview atau mengurojaah ya, merevise pelajaran yang sudah lewat. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Faham Pak. saya Ustaz. Masing-masing sekolah mempunyai 6 kelas. Likulli madrasatin sittatu fusulin. Nah, ada yang bertanya tentang ini? Bermakna Ustaz, ayat ni likulli madrasatin sittatu fusulin. Sitatu ni dia jadi adat, dalam masa yang sama dia jadi jadi mubtada muqaddam ya, mubtada muakhar ya Ustaz. Betul. Likulli madrasatin li huruf jar. Kulli majrur mudhaf madrasatin mudhaf ilaih. Kemudian kita ingat apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam dan isim sesudahnya, maka menjadi mubtada muakhar. Likulli madrasatin khobar muqaddam, berarti sittatu fusulin adalah mubtada muakhar terbuat dari sittatu mudhof, fusulin mudhof ilaih. Sittatu adalah adad dan fusulin adalah ma'dud. Begitu. Oke ya? Okey Okey, Pak. Ustaz. Ya, ingat ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kita berlatih dahulu membuat kalimat yang ada kata kullu. Setiap sekolah memiliki. Ada kata kullu, ada kata li. Ditambah dengan adat ma'dud sambil berlatih. Boleh Bapak Ibu berlatih ya. Coba, siapa yang mau coba? Ada kata kullu, ada kata li. Ada adat ma'dud. Siapa mau coba? Minimal 3 orang lah. Setiap memiliki adat ma'dud. Saya buat contoh dulu ya. Ibu Umi Oh, Iman. Ibu Umiman boleh, silakan. Kalau gitu Ibu Umiman langsung. Afwan, bismillah. Li haqibatihi. Ada kuli, mana kulinya? Kulinya tertinggal ya Ustaz. Tertinggal Ibu di Singapura. Oh. Kulli Li mana linya? kulli Di kuli tolib. kulli talibatan. Kenapa tan? Kuli mudhof, tolibatin mudah pilih kan? Astagfirullah. Li kulli talibatin. Begitu. Di kuli tolibatin. Talibatin. Kulli talibatin. Kemudian kulli talibatin. Lahu. Sudah ada li, tak perlu ada lahu, sudah cukup. Likuli tolibatin maknanya laha. Likuli talibatin. Likuli talibatin. Haqibatan. Kenapa tan? Haqibatun. Ibatun mubtada makhor. Haqibatun. Ya. Lagi apa ya? Lagi apa nak kena tambah Ustaz? Astagfirullahaladzim. 2 bag atau 1 bag? 1 bag. Kalau gitu hakibatun atau hakibatun wahidatun boleh. Haqibatun wahidatun. Gitu.
Silakan Ibu terjemahkan. Cool. Bagi setiap murid satu beg. Seorang. Satu beg. Ya, bagi setiap murid perempuan satu bag atau satu tas ya, atau satu Satu tas. koper apa? Koper ya bahasa koper tuh digunakan tak dalam bahasa Melayu ya. Tas besar lah, tas besar ya. Iya. Nah, likulli thalibatin ini boleh terjemahan bagi setiap murid. Tetapi kita tadi belajar kata mempunyai, boleh kita gunakan menjadi mempunyai ya. Jadi setiap murid mempunyai gitu. Setiap murid atau masing-masing murid mempunyai satu tas atau satu bag. Kulli thalibatin ini mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas, meskipun ada kuli. Kuli itu kan tidak ada tamar butoh. Nah, kata kulu itu netral. Apa netral? Neutral. Ya, bebas, netral. Kata kulu itu netral, bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Kalau setelah kata kulu mudzakkar, maka kulu menjadi mudzakkar. Kalau setelah kulu muannas, maka kulu menjadi muannas. Nih, likuli thalibatin. Coba lihat, thalibatin mudzakkar atau muannas? Zakar. Thalibatin. Thalibatin. Mu'annas. Muannas. Muannas. Maka likuli thalibatin ini sama dengan laha. Ya. Tapi kalau kita mengatakan likuli tolibin, Sama dengan lahu. tolibin mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Zakar. Maka kullu bermakna mudzakkar sehingga menjadi lahu. Tuh. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kullu itu netral. Bisa bermakna mudzakkar, bisa bermakna muannas, tergantung mudhof ilaih sesudahnya. Tergantung mudhof ilaih sesudahnya. Jadi kata kullu itu kata yang netral, bisa mudzakkar atau muannas tergantung mudhof ilaih yang datang sesudahnya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, bagus, selamat Ibu Umiman. Kita lanjutkan lagi, siapa yang mau coba? Uhawil ya Ustaz. Ya, tafadholi Ibu Sa'diyah Harun. Likulli kitabin Di kulli kitabin salasatun. tiga apa? Jadi salah satu jadidin. Maksud Ibu apa? Saya memiliki Oh, saya. ya, Tak ada ya saya. tiap macam mana sebut? Tiap-tiap Setiap buku setiap buku mempunyai tiap buku tiap buku mempunyai tiga halaman. Macam mana Ustaz? Oh, halaman bahasa Arabnya apa? Sofah. Sofhatun. Oke, Ah. sofhatun ini mudzakkar atau muannas? Sofatun mu'anas. Maka gunakan salah satu atau salah su. Salasu sofatin. Begitu, bukan salah satu tetapi salah su. Karena sofhah kan? Ya, ya, ya. Salah su. Salasu sofatin. Nah, jamak dari Oh, sofhatin apa? dia suhufin. Oh, Ustaz. kalau suhuf, soha, fa ini sofaha. Sofat. Sofahatin. Sofatin. Salasu sofahatin. Sofhatun halaman muka surat. Jamak dari sofhatun adalah sofahatun. Ya, Likulli syukran. kitabin salasu sofahatin. Setiap buku memiliki 3 halaman atau 3 muka surat. Syukran Ustaz. Oke, selamat Ibu Sa'diyah. Alhamdulillah. Sofhatun mu'annas, maka adadnya harus menggunakan mu'annas juga. Oke, satu orang lagi siapa mau ambil? Saya cuba Ustaz. Ibu Salamah Harun, silakan Ibu. Saya. Likulli baitin Likulli baitin, khamsu ghurafin. ya, likulli baitin khamsu ghurafin, betul. Oke. Alhamdulillah. Khamsu ghurafin. Ghurafin jamak dari Ghurfatun. ghurfatun. Bagus, likulli baitin khamsu ghurafin.
karena gurufin dari kata gurfatun dan gurfatun itu muannas, maka adatnya harus menggunakan homsu tanpa tambah butoh. Ya. Itu, paham ya? Ustaz, saya nak Kalau ada cuba yang boleh? buat lagi boleh. Silakan Ibu Sabaria. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli yadin Likul liyadin, asyaratu likul liyadin, asabi'a. likul liyadin. Asyaratu. Asabi mufradnya apa? Asabi'a. Asbuun ya. As- Mufradnya asbuun. Asbu'un mufradnya asabi'a jama'. Ya. Jamanya asabi'a. Asabi'a. Asabi'u ya, asabi'a. Oke. Jari itu kanan kiri jempol ada berapa? 2. Dua. Wah. Jempol. Ini jempol ada 2, thumb ada 2 ya. Terus telunjuk ada berapa? 2. Dua juga. Jari tengah ada berapa? Dua. Jari Kiri manis ada kanan berapa? dua lah Ustaz. 2. 2. Kelingking ada berapa? 2. Berpasang-pasangan kan? Ya. Nah, karena berpasang-pasangan, maka asbun meskipun mudzakkar, lafadznya mudzakkar, maknanya muannas. Oh, yang Allahu berpasangan. Akbar. Okey. Jadi, tukarlah Ustaz. Asyru ya. Asru, gitu. Karena asbun itu berpasang-pasangan, kanan kiri ada sama kan? Ya. Maka dianggap muannas. Lafadznya mudzakkar, maknanya muannas. Likulli yadin asru, Asabi'a. B-nya pendek karena asbun tidak pendek. Asabi'a. Likulli yadin asru asabi'a. Ibu Sabaria, tolong terjemahkan. Setiap tangan mempunyai 10 jari-jari. Setiap tangan memiliki atau itu, mempunyai Ustaz. 10 Memiliki jari-jari. 10 jari. Tak, mana betul, boleh ah. 10 satu tangan 5 Setiap- jari tu, Ustaz. Setiap tangan, Mana ada 10, Ustaz? Afwan. setiap 2 tangan Ibu Sabaria, Dari lima. Ibu Sabaria, maaf. Ibu Sabaria, tolong tangannya diangkat. Tangan kanan. Tangan ada 5 lah Ustaz. Coba hitung jarinya ada berapa? Ada 5. 5. Afwan. Jadi kena taruh 5 lah Ustaz Khamsat. Jadi kalau muannas khamsu asabi'a. Jadi khamsu asabi'a. Oh, saya ingat kena 10 setiap tangan. Oh, setiap tangan. Salah. I'm check Syukur, Ustaz. Google. Ya. Ya, tak apa, tadi sengaja saya tidak perbaiki di awal biar Ibu Sabaria menghitung sendiri. Ya. Likulli yadin khamsu asabi'. Setiap tangan memiliki 5 jari. Oke, alhamdulillah. Pak Haji Farma coba, Pak Haji. Saya cuba, Pak. Ya, silakan. Hati ya. Likulli safhatin minal Qur'ani Ya. khamsa asyrata. Macam nak 15 ayat, 15 baris ayat, Pak? Tutur, Ustaz. Baris itu satrun. Satrun. Sin to ro. Likulli safhatin minal Qur'an. Oke, sebentar. Khamsa asyrata. Nih, baris itu bahasa Arabnya satrun. Satrun. Satron min Likulli safhatin minal Qur'ani khamsata asyara. khamsata asro satron gitu. Ya, khamsata asyara satron. Sudah betul. Khamsata asyara Satron. baris ya, baris apa lain Pak Haji, lain ya. Pak, Ya, baris baris. itu baris ini ya, baris ayat ya. Baris ayatnya. Setiap halaman, setiap muka surat dari Al-Quran memiliki 15 baris. Oke, bagus. Baris. Ini panjang kalimatnya. Bagus, Kenapa Tamat. guna hamsata Ustaz? Tanya beri atas. Gimana, Ibu?
Khamsata tu pada kedudukan apa dia jadi mansub? Oke, apa kedudukan dari khamsata asyara satron ini apa kedudukannya? Tamyiz. Bukan. Satron tamiz betul. Satron tamiz benar. Tetapi khamsata asyara satron apa kedudukannya? Adat madud. Untuk safhatin kan muannas. Oke, sebentar. Coba tengok nomor 2. Coba tengok nomor 2. Nih. Likulli kitabin salasu safhatin. Coba lihat. Likulli kitabin salasu safhatin. Likulli kitabin apa kedudukannya? Khabar. Khabar apa? Bar muqaddam. Bermuqaddam. Salasu safhatin apa kedudukannya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Likulli kitabin jar majrur di awal kalimat maka menjadi khabar muqaddam. Salasu safhatin mubtada muakhar kan? Ya. Salasu kenapa doma? Karena mubtada muakhar, betul? Nah, sekarang kita pindah ke nomor 5. Likulli safhatin minal Qur'ani khamsata asyara satron. Likulli safhatin minal Qur'ani apa namanya kedudukannya? Khabar juga lah Ustaz. Sama, khabar muqaddam juga. Likulli safhatin li huruf jar kulli safhatin majrur mudhof dan mudhof ilaih. Kulli mudhof safhatin mudhof ilaih. Minal Qur'ani jar majrur. Berarti khabar muqaddamnya agak panjang. Likulli safhatin minal Qur'ani. Lalu setelah khabar muqaddam ada apa berikutnya? Mubtada muakhar. Setiap ada khabar muqaddam selalu ada mubtada muakhar. Setiap ada khabar muqaddam selalu ada mubtada muakhar. Ya. Mana mubtada muakharnya? Mana mubtada muakharnya? Kalau mubtada Asyara. dia nak jadi Khamsata asyara satron ini mubtada muakhar. Likulli safhatin minal Qur'ani adalah khabar muqaddam. Dan karena setiap khabar muqaddam memiliki mubtada muakhar, berarti mubtada muakharnya adalah khamsata asyara satran. Pertanyaannya, bukankah mubtada muakhar itu marfu' dan ciri rafa itu kan dhammah ya, betul kan? ya. Ingat, ini hal yang menarik lagi. Oh, sebab asyara. Dari 11 sampai 99, Ya. bilangan 11 sampai 99, maka makdudnya tamiz. Satron. Satron itu tamiz ya. Ya. Kemudian bilangan 11 sampai 19 itu mabni. Mabniun. Mabniun ala fathi. Oh, sebab tu di barata. Jadi meskipun khamsata asyara ini adalah marfu' mubtada muakhar, tetapi karena dia mabni tetap dibaca khamsata asyara. Ya, betul. Nah, sekarang kita baru menemukan ya, ada marfu tetapi ada isim yang marfu tetapi fathah. Biasanya isim marfu kan dhammah ya. Ya. Fi Nah, sekarang mahali, kita Ustaz. menemukan bagaimana? Ya, Fi fi mahali betul. mahali. Fi mahali. Ya, betul fi mahali dalam posisi. Khamsata asyara ini adat makdud bilangan 11 sampai 19 itu mabniun al fathi. Nanti berikutnya fi mahalli raf'in mubtada'un muakhirun. Kalau sekiranya didahului oleh harfu jar pun dia masih lagi kekal sebagai khamsata ke Ustaz? Betul sekali. Meskipun ada min, misalnya ada min khamsata asyara, tetap meskipun min huruf jar tetap khamsata asyara, tidak menjadi khamsati asyara. Karena apa? Mabni.
Ketika marfu, khamsata asyara. Ketika mansub, khamsata asyara. Ketika majrur, khamsata asyara. Mengapa? Karena mabni. Udah kan? Ya. Bilangan dari 11 sampai 19 itu mabni alal fathi. Khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, tamaniyata asyara, tis'ata asyara. Itu. Gimana, Bapak Ibu paham? Paham. Bila dah belajar dulu kan Ustaz, bila Ustaz buat murajaah macam ni dia cepat dapat. Ya Ustaz, Selalu ini cepat. nota ini saya ada simpan 22/10 tahun 23. Tahun berapa? Tahun Tahun 23. 23. Tidak Saya ada boleh. catat. 2023. Saya ada catat Ustaz. Bulan Hari apa? Ahad. Ni ada depan saya nota saya ni. Bulan apa Ibu kita belajar itu? Bulan 10 Oktober. Bulan 10. Oh, 2 tahun yang lalu. Sekarang Ya, 2 September. tahun lalu. Terus sebab lupa Ustaz. Ya, berarti udah 24 bulan ya. Ya. Buku saya pun dah buku baru Ustaz. Buku Saya simpan Ustaz. Adat Makdud dalam satu buku. Senang refer. Iya, alhamdulillah. Ya, 2 tahun tuh bukan masa yang sebentar kan? Ya. 2 tahun itu bukan masa yang sebentar, sehingga memberikan kita kesempatan untuk lupa banyak. Iya. Betul. 2 tahun bukan masa yang sebentar, sehingga kita layak untuk lupa. Pantas untuk lupa. Jadi kalau kita lupa dalam masa 2 tahun, itu sesuatu yang manusiawi, yang biasa. Ya. Ya, kita simpan adat madud sudah cukup lama, setelah itu kita kembali munculkan, hidupkan kembali. Apakah kita masih ingat? Nah, kita ingat terus. Iya. Saya ambil buku, saya nampak saya tulis tamyiz bermula 11 hingga 19 jadi tamyiz. Ingat ya? Nah, ini menggunakan kata kullu. Menarik ini. Tidak selalu mudah kalau kita belum bisa. Tapi kalau kita sudah belajar dan paham, kita insya Allah bisa menggunakannya. Ada yang mau coba lagi membuat kalimat likulli gitu? Asik ini. Oh, silakan Ibu Masna. Likulli sayyaratin. Ya. Likulli sayyaratin. Sab'atu atau sab'u Ibu? Bukan gitu. Penumpangnya laki-laki atau perempuan? Sayyaratin kan ini kan Ustaz. Sayyaratin ya, Anas. Terus sesudah sab'u apa? Maksudnya apa tadi? Nisa tu Ustaz. Nisa Sab'u apa tadi? Sabatu roki batin penumpang. Rokibatin kan mu'anas ya Bu ya? Mu'annas. Nah, kalau mu'anas berarti sab'u. Sab'u. Nah, kalau mu'anas makan sab'u. Sab'u roki batin. Nah, harus jamak rokibatin. Roki batin. Okey. Likulli sayyaratin sab'u rokibatin. Nah, ini betul. Karena apa? Karena rokibatin adalah jamak dari rokibatun. Rokibatun itu mu'annas. Karena rokibatun adalah mu'annas, maka adatnya gunakan sab'u bukan sab'atu. Kalau misalnya mudzakkar, maksudnya mudzakkar, maka misalnya rukabin, begitu jamak dari rokibun, rukabun. Nah, maka menjadi sab'atu rukabin. Kalau rukabin dari kata rokibun. Rokibun itu penumpang laki-laki. Rokibun mudzakkar, makanya gunakan sab'atu. Tapi kalau rokibatun itu mu'annas, jamak dari rokibatun, sehingga adat menggunakan sab'u untuk angka 7. Begitu Ibu ya, Ibu Masna ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, selamat.
Boleh kita beri kesempatan lagi. Siapa mau coba? Saya cuba Ustaz Ibu Halimah Alia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli faslin Dikuli faslin faslin, saburatun wahidatun. dikuli faslin saburatun wahidatun. Bagus. Dikuli faslin saburatun wahidatun. Ya, betul, bagus Ibu Halimah, alhamdulillah. Apa itu artinya, Bu? Di setiap kelas ada satu papan tulis. Menerjemahkannya bukan itu. Bukan. Li apa artinya li? Li Mempunyai. mempunyai Kuli faslin, faslin bilik darjah kelas setiap kelas. Berarti setiap kelas likuli faslin artinya memiliki memiliki. Ada kata memiliki, bukan di. Kalau di itu fi. memiliki satu papan tulis. Nah, setiap kelas memiliki satu papan tulis. Ya. Bapak Ibu semua, bedakan terjemahan likuli faslin dengan fi kulli faslin. Kalau kita mengatakan fi kulli faslin, maka artinya adalah setiap kelas. Fi kulli faslin artinya di dalam setiap kelas. Atau di setiap kelas, di dalam setiap kelas. Itu kalau gunakan huruf jar fi. Tapi kalau kita gunakan likuli faslin, maka li artinya apa? Memiliki. Jadi terjemahnya bukan bukan di, tetapi memiliki. Nah, cuma menerjemahkannya menjadi setiap kelas memiliki, begitu. Tidak memiliki setiap kelas. Bapak Ibu sebentar, ini saya mau sampaikan. Likuli faslin, li huruf jar. Lalu fi kulli faslin, fi juga huruf jar. Huruf jar di depan sebelum majrur kan? Di kulli faslin li huruf jar, kulli faslin majrur. Fi kulli faslin fi huruf jar, kulli faslin majrur. Dua kata ini huruf jar ada di depan. Tetapi menerjemahkannya berbeda. Kalau li kulli faslin menerjemahkan li di akhir atau di tengah. Kulli faslin menjadi setiap kelas memiliki. Tetapi kalau fi kulli faslin menerjemahkannya sesuai urutan. Fi di dalam. Kulli faslin setiap kelas. Jadi menerjemahkannya di dalam setiap kelas. Bukan setiap kelas di dalam, bukan. Begitu pun huruf jar yang lain, misalnya min. Min kulli faslin. Apa artinya min kulli faslin? Daripada setiap kelas. Dari setiap kelas. Huruf jar min diterjemahkan di awal kan? Ya. Dari setiap kelas. Satu lagi contohnya ala. Ala kulli faslin. Ala di atas. Kulli faslin setiap kelas. Terjemahannya bagaimana? Atas setiap kelas. Di atas setiap kelas. Atau di atas masing-masing kelas. Jadi huruf-huruf jar itu ketika ada majrur, menerjemahkannya sesuai urutan. Huruf jar dahulu, lalu majrurnya. Kecuali li. Kecuali li. Kalau huruf jarnya berupa li, menerjemahkannya li di tengah atau sesudah majrurnya. Li kulli faslin, li huruf jar, majrurnya adalah kulli faslin. Nah, khusus untuk kalimat li kulli faslin, menerjemahkannya itu menerjemahkan li-nya setelah kulli faslin. Jadi setiap kelas memiliki, bukan memiliki setiap kelas. Nah, ini perbedaannya. Ini unik ya. Huruf li ini unik sendiri. Sama-sama huruf jar, tetapi menerjemahkannya berbeda dari yang lain. Berbeda dari huruf jar yang lainnya. Oke. Siapa lagi mau coba nih? Asik ini kata kuli. Saya coba Ustaz. Siapa ini? Oke. Ibu Nazra. Nazra. Ya, silakan Ibu. Likulli madrasatin Likulli madrasatin. salatu mi'atin Madrasatin
Salasu mi'atin. Salah sumiatin, oke. Tilmizatin. Itu tak Nah, salah sumiati tidak bertanwin karena mudhof. Oh, betul. Salasu mi'ati tilmizatin. Tak? Betul. Nah, timidatin mufrad. Mufrad. Ya. Likulli madrasatin salah sumiati tilmidatin. Likulli jar majrur likulli madrasatin khabar muqaddam salah sumiati tilmidatin mubtada mu'akhkhar. Itu lemah. Salasu tidak bertanwin karena mudhof, miati mudhof ilaih, makanya kasroh. Tetapi mudhof kembali kepada tilmidatin, makanya tidak boleh cakap salasu miatin, tetapi salasu miati. Tak boleh tanwin karena mudhof kepada kata sesudahnya. Nah, lalu tilmidatin ini mudhof ilaih terakhir, makanya bertanwin ya, tidak ada alif lam. Nah, Bapak Ibu semua, salasu miatin artinya apa? 300. 300. Nah, Saya- bilangan dari 100 sampai 1000. seterusnya, Nah, itu makdunya itu nakiro mufrad. nakiro. Mufrad. Adik saya. Nakiro mufrad. Nakiro tidak ada alif lam. Mufrad, bukan jamak. Jadi bukan salah sumiati tilmidatin, bukan. Kalau kita mengatakan tilmidatin, nah tilmidatin ini jamak atau mufrad? Jamak. 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 Kalau tilmidatin itu jamak. Tilmizatin. Sedangkan bilangan dari 100 sampai seterusnya, makdunya harus nakiro, Nakiro. mufrad. Nakiro dan mufrad, tidak boleh jamak. Gitu. Oke, bagus. Selamat Ibu Nazira. Likulli madrasatin. Oh ya, terjemahkan dahulu Ibu. Di sekolah itu Tidak di, tapi Pada setiap pada Apa setiap artinya li? sekolah li itu Li apa artinya li? Memiliki. Mempunyai. Mempunyai, Nah, memiliki. sekolah itu mempunyai 300 Setiap pelajar. sekolah. Oh, setiap sekolah mempunyai 300 pelajar. Ya. Likulli madrasatin salatu mi'ati tilmidatin. Likulli madrasatin, setiap sekolah memiliki. Ingat, li artinya memiliki, bukan di. Oh, baik. Setiap sekolah memiliki 300 pelajar wanita, pelajar perempuan. Pelajar. Begitu. Bagus, selamat Ibu Nazira. Boleh 2 orang lagi, silakan. Siapa mau ambil? Saya coba. Ibu Halimah Abdul Karim. Ya, Bapak betulkan ya kalau saya salah. Ini Ya. pendek aja. Ya. Ya, silakan. Likulli insanin ainani. Betul, Pak? Betul sangat. Bahasa saya pikir kan uyunani, rupanya ainani, betul ya? Likulli insanin ainani. Oke. Akan menjadi salah kalau kita mengatakan likulli insanin salah satu ayunin. Atau salah satu ayunin. Subhanallah. Oke, Pak. Baik, Pak. Apa artinya, Bu? Itu jin, Pak. Satu mata jin. Bukan yang ini apa artinya? Likulli insanin ainani. Maaf. Ya, setiap insan memiliki 2 mata. Nah, itu betul apa tidak? Betul. Betul. Yalah, saya bahasa fikih kan bahasa Arab kan kadang dia punya bahasa kan beza, Pak. Jadi saya takut salah. Ya. Betul, itu sudah betul. Likulli insanin ainani, setiap manusia memiliki 2 mata. Ya, oke, Oke, syukran, Pak. mantap. Selamat Ibu Halimah Abdul Karim. Ibu, kalau ainani mau ditambahkan dengan dengan kata 2 bagaimana? Ainani Ditambah apa, Pak? 2 itu bahasa Arabnya apa? Isnani. Ithnan. Isnani atau isnatani nih? Isnatani. 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 Isnani atau isnatani? Isnatani. Isnatani. Ainani itu mudzakkar atau muannas?
Mu'annas, sepasang mata Ustaz. Mana sepasang mata meskipun lafadznya muzakkar tetapi maknanya muannas. Ya. Maka menjadi isnatani bukan isnani. Istanan ya, isnatani. Isnatani. Likulli insanin ainan isnatani. Ya ini Oke. boleh, tapi menggunakan likulli insan ainani saja juga sudah oke, sudah bagus. Selamat Ibu Halimah Abdul Karim. Alhamdulillah. Mantap Alhamdulillah, Bu. Mantap Ibu. Selamat. Pak. Alhamdulillah, Pak. Udah kan? Senang Ibu? Ya. Asyik. Ya. Asyik. Asyik. Ustaz, Satu lagi. Siapa mau Ustaz, coba? okey, saya cuba. Kalau kita nak kata setiap orang Islam wajib solat 5 waktu sehari semalam tu kita sebut macam ni Ustaz. Ibu, ada kata mempunyai tidak di situ? Ada likulis. Mempunyai. Coba ulangi. Tadi bahasa Melayunya bagaimana? Setiap orang Islam dia tak boleh masuk mempunyai. Tidak ada mempunyai kan? Tak ada. Jadi Kalau ubah kalimat yang lain. mempunyai kewajipan Ustaz? Kalau Ya, itu boleh. Setiap orang Islam mempunyai kewajiban, itu baru boleh. Bisa. Coba. Bisa dia. Setiap tapi- muslim mempunyai kewajiban. So, kewajiban. Likulli muslimin, kulli muslimin. Oke. kulli muslimin berkewajiban wajibah Ustaz. Likulli muslimin wajibatun. Wajibatun, Wajibat itu bahasa Arabnya wajibatun. wajibatun setiap orang Islam berkewajiban wajibatun solat macam mana nak cakap Ustaz? Bagaimana? Berkewajiban mendirikan solat. Macam mana? Likulli muslimin wajibatun. Mendirikan solat. Dia kena sebut An ya. yusolliya. Ayu salia Ustaz. Pakai masdar muawwal. Ayu salia Ya, terus? fi kulli yaumin. Fi kulli yaumin. Walailatin. Ya. Setiap hari dan malam. Ya, sudah betul. Likulli muslimin. Bukan likulli muslimun. Saya salah tulis, maaf. Likulli muslimin wajibatun an yusolliya fi kulli yaumin walailatin. Tapi boleh tambahkan khamsa marratin. 5 kali. Khamsa marratin. Khamsa marratin. 5 kali dalam sehari semalam kan? Ya, khamsa marratin. Khamsa marratin. Kalaupun yang lebihnya itu bukan kewajiban kan? Sunat. Sunat atau nafilah atau mustahab atau mandub. Alhamdulillah, selamat Ibu Sadia. Sudah oke nih ya Ibu Sadia ya? Alhamdulillah. Pak Haji Farman tadi bagaimana? Tadi yang message tadi gimana tadi? Boleh diulang. Fi kulli solatin, fi kulli rokaatin, sajadatani. Oke, sebentar. Fi kulli coba. Fi kulli sholatin. Saya gunakan dua kali. Fi kulli solatin, fi kulli rokaatin. Mana li? Fi kulli begini ya? Pada setiap likulli rokaatin. Ya. 2 rakaat. Ada 2 sujud. Sajidatani. Ya. Fi kulli sholatin, fi kulli rakaatin sajidatani. Ini sudah betul, bagus. Fi kulli sholatin, fi kulli rakaatin sajidatani. Coba Pak Haji terjemahkan. Pada setiap solat mempunyai dua rakaat, 2 sujud setiap rakaat. Ulangi. Pada setiap solat Pada setiap solat ada 2 sujud. Pada setiap solat di setiap rakaat ada 2 sujud. Nah, li artinya apa li? Mempunyai. Nah, tadi belum muncul kata mempunyai Pak Haji. Mempunyai di setiap solat
mempunyai dua sujud dalam satu rakaat. Nah, begini. Fi kulli sholatin, di setiap sholat. Di kulli rakaatin, setiap rakaat mempunyai Setiap rakaat mempunyai dua sujud. Mempunyai dua sujud. Dua kali sujud. Mempunyai dua sujud. Sajidatun itu sujud ya. Sajidatun. Nah, karena dalam ungkapan ayat ini, kalimat ini, likulli rokaatin, dan li artinya mempunyai, maka menerjemahkannya bukan pada setiap rokaat, tetapi setiap rokaat memiliki. Jadi, likulli sholatin, di setiap sholat, likulli rokaatin sajidatan, setiap rokaat mempunyai dua sujud. Begitu, Pak Haji. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Nah, ungkapan ini yang Pak Haji Parman sampaikan ini boleh juga menggunakan begini. Likulli rokaatin fi kulli sholatin, boleh. Likulli rakaatin fi kulli sholatin sajidatan. Boleh begini juga boleh. Likulli rakaatin fi kulli sholatin sajidatani. Setiap rakaat dalam setiap sholat memiliki dua sujud. Itu juga boleh. Jadi fi kulli sholatin boleh disimpan di tengah ya. Oke, bagus, selamat. Alhamdulillah, mantap. Jadi pada malam hari ini kita belajar mengungkapkan kalimat kulli dengan li. Kulli diawali oleh li, ditambah dengan adat mahdud yang sudah kita pelajari ya. Sampai di sini dulu, adakah soalan? Sudah cukup ya? Bagaimana belajar hari ini? Belajar hari ini senang kan? Iya, Pak. Ya, senang. Kita pelan-pelan saja, sedikit tetapi banyak berlatih, sedikit banyak berlatih, agar sambil mengingat apa yang sudah kita pelajari jika lupa. Kalau kita ulang lagi, itu sesungguhnya bagian dari upaya untuk memanggil kembali. Jadi tak perlu terburu-buru harus kita pelajari semua, tetapi sedikit, tetapi kita paham dan bisa, itu sudah bagus, sudah sangat bagus. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu semua, tentang adat madud, insya Allah pada waktunya kita akan bahas kembali. Jadi misalnya kan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin adat madudnya ada yang lupa-lupa, tak masalah. Insya Allah nanti kita akan pelajari kembali secara lengkap. Yang kita pelajari waktu itu baru pengantar, agar kita memiliki insight, memiliki pengantar dasar tentang adat madud. Sebab saya pribadi belajar adat madud tidak cukup satu kali. Saya belajar adat madud tidak satu kali, tapi beberapa kali. Misalnya hari ini belajar mungkin seminggu, satu pekan. Kemudian pindah ke pelajaran yang lain. Nanti pada waktu yang akan datang, pada waktu hadapan, kita belajar lagi adat madud. Untuk menguji sampai di mana ingatan kita yang kemarin, kemudian kita mengingat kembali, memperbaiki kembali, kemudian memahami kembali, dan menguasai lebih baik. Jadi tidak perlu merasa banyak lupa, tak masalah, itu biasa. Karena adat madud termasuk pelajaran yang bagi banyak orang memang perlu banyak fokus, perlu banyak berlatih. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini pelajaran kita sangat produktif ya. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya dulu? Cukup? Nanti Pak, kejap. Tadi yang Bapak cakap ainani itu yang natani itu sebagai penegasan kan? Iya, sebagai penegasan. Oke. Sudah, itu aja Pak. Syukran. Boleh ainani isnatani, boleh tanpa isnatani juga sudah cukup. Oke. Tapi kalau kita sebut ada isnatani itu untuk menegaskan. Oke, paham tuh. Syukran Pak. Alhamdulillah, masyaallah. Baik, Bapak Ibu semuanya.
Sudah dulu ya kita belajar hari ini ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas kebersamaan belajar bersama Ibu dan Bapak semua. Kita belajar malam hari ini dengan sangat baik. Semoga waktu masa yang Bapak Ibu miliki hari ini semakin terus bermanfaat dan menjadi kebaikan dan juga silaturahim untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kelupaan, dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan belajar, dan waktu yang kita semua miliki bersama pada malam hari ini. Semoga Allah selalu anugerahkan kepada kita semua kebaikan dan kebajikan, kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan. Yang sakit sehat semua, semuanya baik selalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.